Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan membuka dua penelpon yang ingin bertanya langsung mengenai polisi virtual. Selamat pagi, pagi ini sudahkah ada yang tersambung bersama kami? Baik, nampaknya belum ya. Saya mau lanjutkan ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, tadi kan dikatakan oleh Mas Damar bahwa beberapa poin yang di highlight begitu ya. Pertama, tidak memberikan ruang untuk warga melakukan pembelaan diri. Kemudian polisi virtual ini nanti akan dikhawatirkan akan masuk terlalu jauh, memasuki percakapan ranah pribadi para netizen. Jadi perlu kami jelaskan bahwa polisi virtual ini tidak akan mengganggu daripada kebebasan pendapat daripada warga negara. Polri sangat memahami kebebasan berekspresi warga negara itu menjadi hak asasi dan tentunya ini dilindungi oleh konstitusi. Apa yang dilakukan dalam polisi virtual ini merupakan satu kegiatan pencegahan yang tentunya polisi memiliki dasar hukum juga. Dalam Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 15 dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian. Kemudian pada pasal 16 juga disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Menurut hukum yang bertanggung jawab di sini ada syaratnya, yaitu tidak bertentangan dengan aturan hukum, kemudian juga selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan itu dilakukan, kemudian juga harus patut, masuk akal, dan dalam lingkup jabatannya. Kemudian juga yang terpenting adalah menghormati hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 19, di sana dikatakan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Polri mengutamakan tindakan pencegahan. Ini yang menjadi frame, ini yang menjadi dasar daripada aktualisasi daripada polisi virtual itu sendiri. Jadi sekali lagi, polisi tidak akan mengganggu daripada kebebasan berekspresi masyarakat. Kemudian mengenai masyarakat tidak diberi ruang untuk menjelaskan, tentunya harus diketahui bagaimana proses daripada virtual police itu berjalan. Setelah ada direct message pertama, apabila konten tidak dilakukan koreksi terhadap pemilik akun, maka akan dilakukan direct message yang kedua. Jika direct message yang kedua pun tidak mendapat tanggapan dari pemilik akun, maka tindakan selanjutnya adalah polisi akan melakukan klarifikasi. Klarifikasi inilah ruang bagi warga atau pemilik akun untuk menjelaskan semuanya, Mbak Kamarati, Mas Bayu. Ini prosesnya. Jadi warga diberi ruang untuk melakukan klarifikasi, untuk menjelaskan konten-konten yang telah diposting di dalam media sosial yang mereka miliki. Seperti itu. Baik. Mas Damar, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rusdi, yang satu ruang klarifikasi tetap ada, tapi yang kedua adalah dengan adanya jaminan yang disampaikan oleh Pak Rusdi ketika beraktivitas di media sosial. Nah, kalau dari pengalamannya Mas Damar kan juga sempat mengadvokasi ya beberapa pihak, terutama dengan aktivitas mereka di medsos yang akhirnya terjerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, jaminan atau apa yang disampaikan Pak Rusdi itu berselaras nggak dengan fakta yang terjadi selama ini, Mas Damar? Iya, sebetulnya penjelasan Pak Rusdi tadi masuk ke ranah Kamtipmas, Pak, ya, kalau di cyber ya berarti ya. Karena kalau yang tadi disampaikan terhadap kasus-kasus itu masuk ke Gakum, penegakan hukum. Nah, ini ada yang baru, jadi saya mencoba membedakan. Kalau memang ada upaya virtual police, sebetulnya dalam rangka menciptakan ketertiban di media sosial, maka ranahnya sebetulnya pendisiplinan warga. Dan saya akan masuk ke sana ya, ketika kita bicara tentang pendisiplinan warga, dan polisi masuk sebagai pihak yang selalu mengawasi percakapan kita atau apa yang kita lakukan di media sosial atau di internet. Nah, itu sebetulnya yang sedang kita bicarakan.
Jadi mekanisme tadi saya melihat bahwa dalam ruang pembelaan pun seharusnya disediakan dari sejak peringatan yang pertama, Pak. Jadi tidak menunggu sampai klarifikasi. Karena apa? Peringatan yang pertama sudah memberikan dua paling tidak pesan. Yang pesan pertama adalah memberitahukan bahwa ada kekeliruan dari postingan tersebut dalam kacamata hukum. Lalu yang kedua diharapkan untuk melakukan tindakan, yaitu tindakan koreksi. Nah, meminta tindakan koreksi itu sebetulnya yang menurut saya tidak memberi ruang pembelaan karena dalam peringatan yang pertama dan peringatan kedua tidak bisa dalam kesempatan DM itu dua arah ya. Jadi kita membalas dengan mengatakan bahwa tidak ada yang dugaan bahwa setelah melakukan penyebaran hoax atau ujaran kebencian itu sebetulnya tidak ada kesempatan bagi warga untuk membantah secara langsung. Baru nanti setelah masuk ke Gakum itu baru ada proses klarifikasi. Nah itu yang menurut saya masih ada ganjalan di sana. Lalu yang kedua, dalam kacamata virtual police, memang ini menjadi salah satu yang saya rasa bukti bahwa negara memang tidak bisa menahan diri. Bahwa dalam masyarakat itu kan berkembang juga konflik-konflik itu bisa diselesaikan di antara warga. Jadi tidak perlu polisi masuk terlalu jauh. Kita tahu bahwa dalam masyarakat mengenal musyawarah mufakat terhadap hal-hal yang menjadi sengketa. Nah ini saya rasa penting untuk diketahui juga dalam penyelesaian sengketa di ranah cyber, sebetulnya masyarakat masih mampu untuk menyelesaikan. Kita tidak menutup diri pada jumlah laporan yang naik tadi. Saya mendengarkan keterangan dari Pak Rusdi dari BSDP Cyber. Kita tidak memungkiri bahwa banyak orang yang kemudian diduga telah melakukan paling tidak dua hal, yaitu pertama tentang ujaran kebencian dan defamasi. Tetapi kita juga tahu dalam prakteknya ketika masuk dalam penilaian para ahli, jadi di luar dari ahli yang diajukan oleh kepolisian, banyak ahli yang juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh warga tersebut tidak masuk dalam ranah-ranah yang disangkakan. Yaitu tidak masuk dalam ranah kebencian dan juga tidak masuk dalam ranah hoax. Jadi itu dua hal yang menurut saya tetap saya ajukan sebagai mekanisme untuk kita menilai kembali apakah polisi virtual ini betul-betul tepat untuk dijalankan sekarang, mengingat bahwa kita sendiri sudah kesusahan Pak dalam posisi menghadapi undang-undang ITE saja sudah ada tekanan yang banyak ya. Baik, nanti tanggapan dari Pak Rusdi kita akan tahan dulu Pak Rusdi karena kita harus jeda iklan, dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa telepon ke 021 460 4972. Kita harus kembali usai yang satu ini.